Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berniat mengadakan evaluasi terkait kekalahan Timnas Indonesia melawan China. Sebagai informasi, duel antara Timnas Indonesia vs China terlaksana di Stadion Qingdao, China, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024. Ini merupakan matchday keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia harus menelan kekalahan pada kesempatan tersebut, tepatnya, skuad Garuda menyerah dengan skor tipis 1-2. Dua gol tim tuan rumah dicetak oleh Behram Abduweli, 21, dan Zhang Yuning, 44. Sedangkan gol semata wayang Timnas Indonesia dicatatkan atas nama Tom Haye pada menit ke-85. Menanggapi hasil ini, Erick Thohir meminta para supporter tetap memberikan dukungannya kepada Timnas Indonesia. Lebih lanjut, Erick Thohir mengaku akan mengadakan evaluasi tersebut sepertinya menanggapi hasil Timnas Indonesia di bulan Oktober tahun 2024. Sebagai informasi, tim Merah Putih sebelumnya sempat melakoni laga melawan Bahrain. Duel tersebut terlaksana di Stadion Nasional Bahrain, Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024. Terkait hasil, Timnas Indonesia juga gagal meraih kemenangan. Rafael Struijk DKK harus puas bermain seri melawan Bahrain dengan skor 2-2. Kita harus terus mendukung Timnas Indonesia di kala menang maupun kalah. Sepulang mereka dari China saya akan melakukan evaluasi, tulis Erick Thohir, dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Sementara itu, kekalahan atas China juga membuat Timnas Indonesia gagal memperbaiki posisinya di klasemen grup C. Timnas Indonesia saat ini masih tertahan di peringkat kelima dengan raihan 3 poin. Timnas Indonesia terpaut 7 poin dari Jepang yang berada di Jepang. Posisi kedua grup ini ditempati oleh Australia dengan 5 poin. Arab Saudi berada di urutan ketiga dengan 4 poin. Bahrain berada di bawah Arab Saudi dengan raihan poin sama, sedangkan China masih menempati dasar klasemen dengan 3 poin. Timnas Indonesia kalah dari China dengan skor 1-2 pada matchday keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu digelar di Qingdao Youth Football Stadium, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 malam. Timnas Indonesia kebobolan pada menit ke-21 lewat sepakan Behram Abduweli. Menjelang babak pertama berakhir, China menggandakan kedudukan. Gol kedua China dicetak oleh Zhang Yuning pada menit ke-44. Babak pertama ditutup dengan skor 0-2 untuk keunggulan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia kesulitan untuk membobol China pada babak kedua. Pada menit ke-86 akhirnya Tom Haye mencetak gol. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-2 untuk kemenangan China. Hasil itu membuat Timnas Indonesia tetap di posisi kelima dengan 3 poin. China di peringkat ke-6 dengan 3 poin. Timnas Indonesia unggul selisih gol. Tim Shin Taeyong memiliki selisih gol -1. Sementara, China memiliki selisih gol -9. Sementara itu, laga Jepang vs Australia di Saitama Stadium, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2025, berakhir dengan skor 1-1. Hasil itu tetap membuat Jepang memimpin klasemen grup C. Tambahan 1 poin membuat Jepang mengemas 10 poin dari 4 pertandingan. Australia tetap di posisi kedua. Tim berjulukan Socceroos itu memiliki 5 poin. Klasemen masih dapat berubah mengingat laga Arab Saudi vs Bahrain masih akan dimainkan pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 7 pemain Timnas Indonesia langsung kembali ke klubnya masing-masing setelah menjalani pertandingan melawan China. Kabar itu disampaikan secara langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Sumarji mengatakan bahwa selepas pertandingan melawan China, para pemain Timnas Indonesia dipersilahkan untuk kembali ke klubnya masing-masing. Sumarji tidak menyebutkan secara rinci 7 pemain itu siapa saja, namun yang ia ketahui salah satunya adalah Jay Izzes. Jay Izzes harus kembali ke Italia untuk bergabung bersama Venezia FC. Kemungkinan besar, pemain-pemain yang berkarir di Eropa juga akan pulang secepat mungkin. Ada juga Maarten Paes yang harus menempuh perjalanan panjang dari China ke Amerika Serikat.
Adapun timnas Indonesia baru saja menjalani pertandingan melawan China, duel laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu digelar di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024. Dalam laga itu, timnas Indonesia kalah 1-2 dari China. Satu-satunya gol tim merah putih dicetak oleh Tom Haye. Ada 7 pemain yang langsung kembali ke klubnya masing-masing. Itu berarti mereka langsung pulang malam ini. Salah satunya adalah Jay Izes, kata Sumarji kepada bolasport.com. Kendati demikian, ada juga beberapa pemain yang harus bermalam di Qingdao selepas melawan China. Pemain-pemain itu berasal dari klub Liga 1 2024/2025. Sebanyak 11 pemain asal klub Liga 1 2024/2025 dipanggil Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia melawan Bahrain dan China. Mereka adalah Nadeo Argawinata, Hernando Ari, Wahyu Prasetyo, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Witan Sulaiman, Malik Risaldi, Dimas Drajat, Ricky Kambuaya, Egy Maulana Fikri, dan Hoki Caraka. Untuk pemain Liga 1, mereka baru akan pulang besok pada pukul 9 pagi dari China, kata Sumarji. Pemain China, Wang Dalei, tak bisa menyembunyikan rasa senangnya usai mengalahkan timnas Indonesia. Saking senangnya, Wang Dalei meneteskan air mata bahagia tepat setelah wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan. Duel China vs timnas Indonesia sendiri berakhir untuk kemenangan tuan rumah dengan skor 2-1. Wang Dalei mengaku sangat senang karena akhirnya bisa mempersembahkan kemenangan bagi supporter timnas China. Seperti yang diketahui, China harus menelan kekalahan telak dari Jepang pada laga kandang perdananya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kala itu, China dipermalukan Jepang dengan skor telak 0-7. Saya sangat senang tim memenangkan pertandingan kandang kedua di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya sangat berterima kasih kepada para supporter yang selalu mendukung kami, tidak peduli performa sebelumnya memang kurang bagus tetapi para penggemar tidak menyerah. Terima kasih banyak, kata Wang Dalei, dilansir bolasport.com dari Sohu. Lebih lanjut, Wang Dalei mengakui bahwa para pemain China sebenarnya bermain dengan penuh tekanan saat melawan timnas Indonesia. Hal tersebut merupakan buah dari performa buruk timnas China sebelumnya. Benar karena ini mungkin berbeda bagi kami dari sebelumnya. Dan kami juga berada di bawah banyak tekanan. Kami sangat senang bisa memenangkan pertandingan ini, ucap pemain berposisi sebagai kiper itu. Saat ini, hanya timnas Indonesia yang belum meraih kemenangan. Tim asuhan Shin Tae-yong harus puas dengan hasil seri pada 3 laga sebelumnya. Rinciannya yakni imbang melawan Arab Saudi, 1-1 Australia, 0-0, dan Bahrain, 2-2. Pelatih China, Branko Ivankovic, memberikan apresiasi kepada anak asuhnya setelah mengalahkan timnas Indonesia. Sebagai informasi, duel antara China vs timnas Indonesia terlaksana di Stadion Qingdao Youth Football, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024. Pada kesempatan tersebut, China berhasil mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 2-1. Ini merupakan kemenangan perdana China di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini yang sekaligus membuat Branko Ivankovic tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Lebih lanjut, pelatih asal Kroasia itu memberikan apresiasi kepada para pemainnya. Branko Ivankovic menilai semua pemain timnas China telah memberikan yang terbaik di lapangan. Terima kasih kepada para pemain atas upaya mereka di lapangan yang sepenuhnya mencerminkan gaya permainan taktis kami. Pertarungan, semangat, dan konsentrasi, kata Branko Ivankovic, dilansir bolasport.com dari Dong Kyudi. Apresiasi setinggi langit juga diberikan Branko Ivankovic kepada supporter timnas China. Branko Ivankovic salut dengan para supporter yang tetap memberikan dukungan meski tim dalam keadaan sulit. Seperti yang diketahui, timnas China sebelumnya menelan 3 kekalahan beruntun. Rinciannya yakni dikalahkan Jepang 0-7, Arab Saudi 1-2, dan Australia 1-3. Tak lupa, Branko Ivankovic menilai kemenangan atas timnas Indonesia patut untuk dirayakan. Supporter kami menciptakan suasana yang baik. Sebagai pemain ke-12 kami dan memberikan kami dukungan yang besar sejak awal bahkan ketika persiapan.
Kami telah membalas kepercayaan para penggemar dengan permainan yang luar biasa. Ini layak untuk dirayakan, ucap Branko Ivankovic.